Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar kalian hari ini, nak? Ya, semoga Allah senantiasa memberikan kalian kesehatan sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Oke, anak-anakku, hari ini kita lanjut materi matematika kita ya, nak. Minggu kemarin kalian sudah belajar tentang macam-macam garis ya. Ada garis apa saja kemarin? Garis lurus, sinar garis, segmen garis, kemudian ada garis vertikal, juga ada garis horizontal. Nah, sekarang kita akan lanjut materi kita yaitu apa, nak? Hubungan antar garis. Nah, hubungan apa toh yang terjadi atau ada hubungan apa toh antar garis itu? Ya, antar garis itu yang pertama yaitu akan membentuk garis sejajar. Nah, garis sejajar itu garis yang bagaimana? Nah, sekarang kalian perhatikan, Bu Guru buat garis, kita kasih nama garis A, garis lurus A ya, sama B, ujungnya ada tanda panahnya kemarin, masih ingat ya, jika ada ujung tanda panah, berarti apa? Bisa ditarik sampai tak terhingga. Kemudian kita kasih lagi di bawahnya garis, kita kasih garis nama itu garis C dan D. Nah, kalian lihat, nah, di sini tadi sudah dijelaskan di awal, kita ulangi tadi ya, jika ada anak panah artinya apa? Garis itu bisa ditarik. Jadi ujung A ini bisa ditarik lurus, ya. Ujung B ini juga bisa ditarik lurus. Kemudian ujung C juga bisa ditarik lurus. Ujung D juga bisa ditarik lurus. Ternyata ketika dua buah garis ini ditarik lurus atau sampai tak terhingga, ujung-ujungnya ini tidak akan ketemu ya, nak ya. Nah, ya ujung-ujungnya tidak akan ketemu. Inilah pengertian dari garis sejajar. Jadi garis sejajar apa? Garis sejajar yaitu garis yang tidak pernah berpotongan meskipun diperpanjang. Tidak berpotongan atau apa? Tidak bertemu ujung-ujungnya jika diperpanjang. Itulah garis sejajar. Nggih. Garis sejajar kita simbolkan dengan apa? Garing 2. Garing 2 itu mana? Ini loh. Nah, garing 2 ini. Nah, ya. Garing ini. Nah, itu merupakan apa? Simbol dari garis sejajar. Misalkan sekarang ada A, B, kemudian ada garing 2 ini, kemudian ada CD, ini kita baca bagaimana? Atau kita baca AB garing 2 CD, begitu bacanya? Oh iya, tidak. Bacanya bagaimana? Garis AB sejajar garis CD. Jadi, garing ini kita baca dengan sejajar. Apa tadi? Sejajar. Nah, sekarang contoh. Contoh penerapan garis sejajar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sudah pernah naik kereta api? Iya, kereta api itu jalannya di mana namanya apa? Jalannya rel. Relnya itu lurus terus atau belak-belok? Jika ditarik garisnya, dia akan bertemu enggak ujung-ujungnya rel itu? Tidak. Nah, jadi apa? Ujung-ujung rel itu tidak ketemu. Jadi rel kereta api itu merupakan contoh garis sejajar. Selain rel kereta api ada lagi? Ada yang suka main gitar? Iya, senar gitar juga merupakan contoh apa? Garis sejajar. Selain itu, yang pernah pergi ke mall, ketika papahnya parkir, dilihat enggak di apa itu deket bannya itu, ban mobilnya itu pasti ada garis. Biasanya merah ya warnanya, 2 garis biasanya. Nah, itu merupakan tempat parkir. Itu bertemu enggak ujung-ujungnya? Tidak. Jadi tempat parkir juga merupakan contoh apa? Garis sejajar. Selain garis sejajar, hubungan antar garis yang kedua yaitu membentuk garis apa? Membentuk garis berpotongan.
Garis berpotongan itu yang bagaimana ya? Nah, yuk kita lihat. Ini ada garis, kita kasih nama A. Kemudian ada garis lagi, kita kasih nama B. Nah, kalian lihat. A, garis A, kemudian garis B. Ternyata dia bertemu atau mempunyai titik pertemuan ini. Bertemu salah satu titik. Ya. Nah, pertemuannya ini kita kasih nama apa ya? T, O. Ya. Jadi kedua garis A dan B itu ternyata dia apa? Berpotongan atau salah satu ujungnya titiknya itu bertemu di apa itu titik O. Jadi bagaimana pengertian garis berpotongan? Ya, dua garis dikatakan berpotongan jika garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan berpotongan di salah satu titik. Nah, kalau contohnya tadi, bagaimana? Ada garis A, kemudian garis B, terdapat pada satu bidang, berpotongan di satu titik. Berpotongannya di titik ini 0. Titik O, bukan 0 ding O, titik O. Ini adalah garis berpotongan. Simbol dari garis berpotongan bagaimana? Nah, tegak lurus. Jika ada seperti ini, simbol ini, seperti huruf T tapi kebalik, ini merupakan simbol dari berpotongan tegak lurus. Misalnya bagaimana jika ada A, kemudian ada garis seperti T terbalik, ya, kemudian ada B. Ini dibaca apa? Ini bisa kita baca apa, nak? Garis A berpotongan tegak lurus dengan garis B. Itu simbolnya apa tadi? Tegak lurus itu. Yang selanjutnya apa? Contohnya. Contoh garis berpotongan itu apa toh? Yang pernah kita lihat, mungkin tidak kita sadari, apa? Nah, perlintasan atau rel lintasan kereta api. Rel lintasan. Beda enggak dengan tadi rel kereta api? Lintasan itu ibaratnya perpotongannya nggih atau belokannya. Biasanya ini banyak kita temui di stasiun. Ya, di stasiun-stasiun itu. Ya, bisa kapan-kapan kalau kalian pergi kemudian kok kebetulan melewati stasiun, bisa kalian lihat. Ya, lihat. Itu ada perpotongannya. Perpotongannya berarti kayak diketok cah nggih, kok ditugel seolah-olah. Nggih. Nah, seolah-olah dia tegal. Bagaimana atau bentuknya? Misalnya rel gini. Nah, ini rel. Perpotongannya bagaimana? Mungkin ada dua rel lagi. Gini, jadi seolah-olah ada pertemuan gini. Ini rel dari sini. Nah, seolah-olah seperti ini. Nah, ini relnya lurus, kemudian ada rel lagi. Nah, ini loh perpotongannya di sini. Ini loh lintasannya. Ya, ada itu. Ya, karena nanti bisa lihat. Ya. Nah, yang kedua apa? Roller coaster. Wah, ini kalau yang sering main pasti tahu. Ya. Nah, ini juga merupakan contoh garis berpotongan. Ya, ada lagi jembatan dan besi penyangganya. Ini enggak kelihatan deh, atau karena apa di bawah, ya letaknya di bawah jadi tidak begitu kelihatan. Atau yang kalau di rumah itu kalian bisa lihat meja, kaki meja dengan alasnya meja itu juga merupakan bentuk apa? Garis berpotongan. Itu bisa kalian lihat, coba lihat nanti di rumah mejanya atau kursinya, ya itu kalian lihat antara alas dengan kakinya itu membentuk huruf T ya. Nah, itu merupakan apa? Bentuk garis berpotongan. Hubungan yang ketiga yaitu garis berhimpit. Apa toh garis berhimpit itu? Garis berhimpit itu bagaimana? Nah, ini punya garis. Kita kasih nama A. Kemudian punya garis lagi kita tumpuk, ya. Nah, kita kasih nama B. Nah, tumpukan ini loh yang disebut berhimpit. Nah, jadi dua garis seolah-olah terlihat hanya satu garis. Ini adalah garis berhimpit. Jadi pengertian garis berhimpit apa? Pengertian garis berhimpit yaitu
kedudukan garis yang menutupi antara satu dengan yang lainnya. Ya, jadi nutupi 2 garis atau 3 garis jika dilihat seolah-olah hanya satu garis. Jadi tumpuk-tumpuk. Itulah yang disebut garis berhimpit. Lah, contohnya garis berhimpit bagaimana? Bu, yang bisa kita lihat. Nah, coba kalian lihat nanti jarum jam yang menunjukkan pukul 12. Kalian lihat, ya. Kalian lihat ketika pukul 12, itu jarum panjang dengan jarum pendek itu numpuk, ya. Numpuk jadi satu seolah-olah satu garis. Nah, itu disebut garis berhimpit, ya. Masih banyak lagi yang bisa kalian lihat. Pintu, nah, pintu rumah itu atasnya, ya, potongannya itu juga kalau dilihat dia hanya satu garis, tapi ternyata ketika dibuka, oh ada lagi, ya. Tuh. Nah, sekarang ada lagi yang istimewa, ya. Jadi hubungan antar garis saja ada 3. Garis sejajar, garis berpotongan, dan garis apa? Berhimpit. Ada satu lagi yang istimewa, yaitu apa? Nah, ternyata jika 2 garis sejajar, jika dipotongkan dengan satu garis, dia akan membentuk sudut. Sudut-sudut yang terbentuk ini ternyata sudut istimewa. Nah, jadi keistimewaannya dari hubungan antar garis yaitu apa tadi? Dia akan membentuk sudut yang terjadi jika garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Dia akan membentuk sudut-sudut istimewa. Sudut istimewanya apa? Nah, kita lihat ini ada garis sejajar, kita potong. Nah, ya. Sudutnya mana? Sudutnya kan ini. Ini loh sudutnya. Nah, sudut-sudut yang terbentuk ini ternyata istimewa. Istimewanya di mana? Nah, kita lihat, kita kasih nama dulu ya sudutnya ya. Ada sudut 1, sudut 2, sudut 3, sudut 4, kemudian ada sudut 5, A, biar mudah membedakan ya, B, kemudian ada sudut C, dan sudut D. Sudut-sudut ini ternyata istimewa. Istimewanya apa? Nah, yang pertama keistimewaannya, sudut yang sehadap itu besarnya sama. Ya. Jadi keistimewaan yang pertama itu dia memiliki sudut sehadap yang besarnya sama. Sudut sehadap itu sudut yang mana? Toh ini loh. Nah, ini loh. Kasih tanda apa ya? Lingkaran ya. Nah, sudut 1 dan sudut A itu sehadap, besarnya sama. Kemudian sudut 2, kita kasih 2, dengan sudut B, kita kasih 2 juga, nolnya, biar bisa membedakan, itu juga besarnya sama. Kemudian sudut 3, kita kasih garis 2, nggih. Itu sama dengan sudut C, kita kasih garis 2. Dan sudut 4, nah kita kasih handle 3, itu sama dengan sudut D. Nah, sudut-sudut ini bisa sama. Jadi A sama dengan 1 sama dengan A, kemudian 2 sama dengan B besarnya, sudut 3 ya, itu sama dengan C. Ya. Nah, sudut yang keempat itu sama dengan sudut D. Nah, sudut-sudut ini adalah sudut-sudut sehadap. Itu yang pertama. Yang kedua keistimewaannya apa? Sudut-sudut yang bertolak belakang atau ingkur-ingkuran itu besarnya juga sama. Sing ingkur-ingkuran mana toh? Nah, iki kasih tanda apa gini ya. 1 dia apa? Bertolak belakang dengan 3. Tolak belakang gini loh, Cah. Anu nih, apa simbolnya? Nah, jadi koyo ingkur-ingkuran nggih. Nah, 1 dan 3. Kemudian 2 dan 4. Itu sama besarnya. Sudut A dan sudut C, sudut B dan sudut D. Itu juga sama.
ini adalah merupakan apa, sifat-sifat yang atau sudut, eee, yang istimewa, nggih. Nah, bisa kita tuliskan, nggih, yang pertama tadi, sudut-sudut yang saya ada besarnya sama. Apa saja besarnya tadi? Contohnya, sudut satu sama dengan besarnya sudut A, kemudian sudut 2 sama dengan sudut B, sudut 3 sama dengan sudut C, sudut 4 sama dengan sudut D. Yang kedua, apa? Sudut-sudut yang bertolak belakang besarnya sama. Yang bertolak belakang sudut apa saja? Nah, sudut satu sama dengan sudut 3, sudut 2 sama dengan besar sudut 4, kemudian sudut A besarnya sama dengan sudut C, dan sudut B besarnya sama dengan sudut D. Nah, itu adalah apa? Sifat atau sudut-sudut istimewa, yang besarnya istimewa mudah kita ingat, yang ada di apa, Nak? Hubungan antar garis. Nggih. Nah, anakku, dengan berakhirnya ini berarti materi kita untuk hubungan antar garis selesai. Itu berarti kalian persiapan apa? Ulangan harian. Hore, ulangan harian. Itu berarti apa? Persiapan setelah ulangan harian, karena ini sudah Februari, berarti sebentar lagi pasti akan ada PTS. Asik PTS. Asik apa tambah mumet? Nah, oke. Anak-anakku, untuk hari ini gimana, Bu? Ada tugas? Ada dong, masa matematika nggak ada tugas? Tugasnya apa untuk hari ini? Kalian perhatikan, ya. Nah, tugas hari ini. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, ini guru punya garis-garis oke banget iki. Yang kasih garis K, kemudian L. Guru kasih nama, ada garis lagi, kita kasih nama garis M, garis N, kemudian garis ini kita potongkan dengan garis lagi, kita kasih nama O, terus kasih nama P, kemudian ada garis lagi ditumpuk T, kita kasih nama apa tadi? Nek tumpuk T berhimpit, kita kasih nama garis Q dan R, ya. Kemudian ada sudut-sudut istimewanya, kita kasih nama sudut 1, 2, 3, dan 4. Perhatikan baik-baik gambar ini. Ya, gambar ini kalian perhatikan baik-baik. Gitu. Gambar ini, Nak. Nah, kalian perhatikan baik-baik. Nah, tugas kalian apa? Nah, tugas kalian adalah berdasarkan gambar di atas, gambar tadi, jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, pertanyaannya yaitu apa? Ayo. Garis yang sejajar adalah garis titik-titik dan titik-titik. Ya, dari gambar tadi, garis sejajar itu garis apa saja? Yang kedua, garis yang berpotongan yaitu garis titik-titik dan titik-titik. Bu, kalau yang berpotongan 2 garis bagaimana? Atau ada 4 misalnya bagaimana? Pilih salah satu saja. Ya, jadi titik-titik dan titik-titik. Garis apa dan apa? Kalau masih ada lagi apa dan apa? Cukup pilih 2 aja, yang berpotongan, yang lainnya tidak. Yang ketiga, garis yang berhimpit yaitu garis titik-titik dan titik-titik. Garis apa tadi yang berhimpit? Tumpuan. Yang keempat, sudut yang bertolak belakang yaitu sudut titik-titik dan titik-titik. Bu, itu yang bertolak belakang banyak loh, Bu. Sebutkan satu saja. Garis apa dan sudut apa dan apa. Hanya itu. Setelah itu kalian jawab. Setelah kalian jawab, silahkan nanti kalian unggah di GC kalian. Oke, anak-anakku, pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian kalian. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Jaga terus kesehatan kalian. Tetap semangat selalu meski kita hanya pembelajaran dari rumah. Bye-bye anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.